Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu percaya bahwa di dalam persekutuan orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang menyaksikan program ini, mari siapkan hati kita. Kita percaya bahwa anugerahnya selalu dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang kau berikan kepada kami. Untuk kami datang beribadah, membawa setiap syukur kami, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terlalu baik di dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari yang kami lewati, kami sungguh melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kami sepakat untuk bersyukur kepada Tuhan, menaikkan korban, memuliakan nama Tuhan. Berkati semua kami, dimanapun kami berada. Segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Hari ini Tuhan, kami datang bersama umat-Mu, menaikkan syukur pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan, amin, dirimu, haleluya, mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang layak. Mari nyatakan bersama-sama, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, amin, percaya, haleluya. Betapa mulianya Tuhan, oh ku rindu
kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikanlah dirimu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, tinggikanlah dirimu, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Katakan keagungan-Mu, keagungan. Katakan kemasyuran-Mu, kemasyuran-Mu, kemasyuran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Oh, tinggikanlah dirimu ya Tuhan. Oh, kami bersukacita, kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, sungguh Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu. Biar ada bala-bala, ya ada bala-bala, ya tinggikanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan, muliakanlah nama-Nya. Haleluya, haleluya. Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia hebat. Engkau hadir di tempat ini, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sungguh dahsyat Engkau, sungguh dahsyat Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga kepadamu Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus. Ketika Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Oh, rada bala-bala, ya rada bala-bala, ya rada bala-bala, ya syakara rada bala-bala, ya rada bala-bala, ya syakara rada bala-bala. Terima kasih Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini.
sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Oh, kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih dahsyat lagi, dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasa. Amin. Praise the Lord. Jesus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan. Kelepasan. Oh, terjadi di sini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, kita yakin dan percayai bahwa ketika Tuhan hadir sesuatu terjadi. Tuhan hadir, mujizat Tuhan terjadi. Bahkan Tuhan hadir, kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Yesus Tuhan. Jesus, Jesus. Mari katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu terbakar, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Semua tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah denganmu Yesus Raja. Kaulah Raja. Satu nama, itulah nama Yesus. Ya, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Ajaib hebat, ajaib hebat, Raja perkasa. Ayo Dede, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkan, sorakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Amin. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh, sama-sama angkat tanganmu. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Yesus Raja.
Sekali lagi kata pujilah. Terpujilah namamu Yesus Raja. Yeay, segala raja. Sorak-sorai bagi dia. Yeay. Amin. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Naikkan syukur bagi Yesus. Haleluya. Amin. Katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terluku, tiada terluku. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terluku, tiada terluku. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Serukan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam setiap kehidupan kami. Namanya Yesus, mari serukan sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Oh Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hati. Sekali lagi katakan, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu Yesus, Kaulah. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita saksikan Petra News berikut ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Kita masih beribadah dari rumah dan masih dengan tema bulan Juli ini, Grace of Reaching. Saya Femi akan memberikan informasi tentang Gereja Petra sepanjang minggu ini. Inilah Petra News. Ikutilah ibadah mesbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube GPT Petra Makassar, yaitu Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam.
Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditya setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau live streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu pukul 7 pagi. Petra Peduli kembali memberikan bantuan paket sembako bagi jemaat Petra yang sangat membutuhkan pada hari Rabu 8 Juli 2020. Inilah kegiatan gelombang kelima yang telah dilakukan sejak pandemi COVID-19 melanda kota Makassar. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah atau membantu meringankan beban sesama melalui BCA 0255571007 atas nama Petra Peduli. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA 0255489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra. BCA 02505271012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati disalib. Ya, murid sedih. Wah, susah mereka. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikian Petra News, saya Femi undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami mau katakan kepadamu Tuhan, betapa juga kami mau mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia,
bersama-sama katakan, ku tetap cinta. Biarlah ini keluar dari setiap hati kami. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, apapun yang sedang menerpa setiap kehidupan kami, kami mau katakan kepadamu, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin, amin, Jesus. Walau taufan datang menerpa, amin, ku tetap setia. Haleluya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan kepadamu. Betapa kami sungguh mengalami kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu. Sekalipun keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini mungkin itu bisa melemahkan, mengecewakan kami, tetapi sungguh kami percaya, sungguh kami melihat, sungguh kami mengalami pertolongan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan, sungguh Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus yang layak disembah. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap haleluya. Sekali lagi dengan iman, dengan kasih, nyatakan kepadanya, terlalu banyak. Amin, amin Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami, sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan, seluruh hidupku. Amin Jesus. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia
lagi nyatakan biar ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terlalu banyak Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang dapat kami balas kepadamu Tuhan, selain memuji, selain menyembah, selain memuliakan nama-Mu. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh hadirat-Mu menyentuh setiap kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa hidup ini hanya karena anugerah-Mu. Semua yang kami terima bahkan melebihi dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Sehingga kami akan menerima kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran itu akan membebaskan setiap kehidupan kami. Biarlah pengurapan Tuhan atas hamba-Mu. Dan biarlah kebenaran yang dilepaskan menguatkan kami, memulihkan kami, mengajar kami, membawa kami seperti apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat GPT Petra yang ada di Makassar untuk kehormatan pada hari ini. Saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara, dan saat ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan itu hidup, kuat dan bagaikan pedang bermata dua, yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami percaya firman Tuhan yang sama yang kami akan dengar pada hari ini bukan cuma menambah pengetahuan kami, tetapi firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita masih membahas tentang anugerah Tuhan untuk kita bisa mencapai hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya ingin menggambarkan untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita, itu ibarat kita sedang membangun sebuah bangunan. Bangunan itu bisa setinggi apa, sebesar apa ditentukan oleh fondasi. Judul firman Tuhan hari ini adalah fondasi kekristenan kita. Kita harus memilih fondasi yang tepat, kita harus mempunyai fondasi yang kuat, dan kita harus mendirikan bangunan rohani kita di atas dasar fondasi yang teguh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai fondasi yang kuat, nanti akan terjadi goncangan. Di saat satu kali terjadi gempa yang dahsyat, banyak rumah, bangunan, hotel, dan segala sesuatu yang roboh, itu disebabkan karena tidak mempunyai fondasi yang kuat. Saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa pada waktu jemaat Tuhan tidak dapat pergi ke gereja, di saat itulah mereka sedang ada di rumah, dan di saat itulah serigala-serigala ya, yang berbulu domba, mereka menyamar untuk mencari mangsa. Mereka pergi ke media sosial ya, mencari orang-orang yang lemah imannya dan menabur ragi di mana-mana.
Mereka sedang melemahkan iman, menggoncangkan dasar-dasar kekristenan. Mereka sedang coba untuk menggoyahkan ya setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dengan cara mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang kontroversi. Dengan cara mereka mengadakan satu perdebatan di media sosial tentang persepuluhan, tentang ini dan itu dan sebagainya, saudara. Saya dibawa Tuhan untuk supaya memperhatikan fondasi atau pengajaran-pengajaran dasar yang penting bagi iman kekristenan kita. Kalau kita mempunyai dasar yang teguh, apapun goncangan yang akan terjadi, tidak akan merusak bangunan rohani yang selama ini kita sudah bangun di dalam kehidupan kita. Penting sekali kita mempunyai dasar, sebab goncangan itu pasti akan terjadi dan goncangan itu sedang terjadi hari-hari ini. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Segala sesuatu akan digoncangkan. Tetapi jangan Bapak Ibu Saudara khawatir. Kita menerima kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Goncangan di dalam masa COVID-19 ini banyak yang tergoncang. Ada yang tergoncang bisnisnya, ada yang tergoncang rumah tangganya, ada yang tergoncang pelayanannya, dan segala sesuatu tergoncang Bapak Saudara. Sebab firman Tuhan tadi katakan segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat yang mana yang mempunyai dasar yang kuat dan yang mana yang tidak. Kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Bagaimana caranya? Supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, tadi kalau kita baca ayat yang ke-28, dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Hal yang pertama, supaya kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mengucap syukur. Apapun keadaan hari-hari ini, mungkin pemasukan kita tidak sebanyak sebelum COVID. Tetapi kalau kita mengucap syukur, kita menghadirkan satu suasana atmosfer di tempat kita bekerja, di toko di mana kita sedang membuka toko dan sebagainya, itu atmosfer yang baik. Kita memuji Tuhan. Berapapun pendapatan kita di hari itu, kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, walaupun itu kecil, seperti seseorang yang sedang memancing ikan, ketika mendapatkan ikan kecil, jangan dibuang. Ikan kecil itu bisa dijadikan umpan untuk ikan yang lebih besar. Ketika kita mengucap syukur, hal yang sama juga akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengucap syukur, pendapatan mungkin tidak banyak, tetapi saat kita mengucap syukur, Tuhan akan mendatangkan berkat yang jauh lebih besar. Percaya Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu akan selalu mendatangkan, membuka pintu berkat di dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur itu akan mengaktifkan hormon yang ada dalam tubuh kita. Ada yang dinamakan dengan hormon endorfin. Di saat kita mengucap syukur, di dalam keadaan yang mungkin kurang baik, di saat itu hormon endorfin itu akan aktif dan hormon itu akan menghilangkan rasa sakit di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Hormon yang kedua yang diaktifkan di saat kita mengucap syukur adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon yang membuat kita bisa bahagia. Ada orang ketika
di tengah-tengah masa COVID ini masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, pokoknya hidupnya bahagia. Kenapa? Karena hidupnya banyak mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, supaya kita bisa mempunyai kerajaan yang tak tergoncangkan, dikatakan marilah kita beribadah. Jadi ibadah ini penting, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sedang beribadah di rumah, tetapi konsep ibadah yang kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu bukan diukur dari gedung gereja, kalau kita bisa beribadah dalam gereja, puji Tuhan. Tapi kita bisa beribadah juga seperti hari ini, kita beribadah, tetapi perhatikan ini, dengan sikap, dengan cara yang berkenan. Apakah ibadah kita selama ini, selama masa COVID ini di rumah, sudahkah Tuhan berkenan dengan cara kita beribadah? Yang kedua, dengan sikap hormat dan takut. Jangan sambil kita dengar firman, kita sambil makan, sambil baring. Itu tidak dengan sikap yang berkenan. Tidak dengan sikap hormat. Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Presiden di depan kita, kita tidak mungkin sandar, kita tidak mungkin dengan sikap yang angkat kaki dan sebagainya, tetapi kita dengan sikap hormat. Sementara ketika kita beribadah, kita yakin dan percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sikap yang hormat. Ketika puji-pujian dinaikkan, kita ikut memuji Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita dengar dari awal sampai akhir. Jangan dipercepat karena ingin keluar, ingin jalan-jalan, firman Tuhannya dipercepat. Atau puji-pujiannya dilompati, tidak mau puji-pujian langsung mau dengar firman. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Itu ibadah yang tidak berkenan. Itu tidak punya rasa hormat. Kita harus memberikan ibadah yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Dan inilah waktunya. Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu akan digoncangkan. Akan digoncangkan dengan apa? Akan diuji dengan apa? Kita akan lihat ayat yang ke-29. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Segala sesuatu akan diuji dengan api. Apa yang mudah terbakar? Kayu, rumput kering, jerami, itu adalah sesuatu yang mudah terbakar. Kalau dasar kerohanian kita cuman kayu, cuman rumput kering dan jerami, maka ketika goncangan ini datang, ujian ini datang, kita juga ikut terbakar. Kita juga ikut masuk dalam kesusahan ini. Tetapi kalau kita mempunyai dasar emas, ya kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus, ya Ibrani 12 dari katakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api itu akan membakar apa? 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, yang pertama emas, yang kedua perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Yang mana menjadi fondasi kehidupan kita? Apakah kita mendirikan di atas dasar emas? Emas tidak akan takut dengan api. Malah justru api itu semakin memurnikan emas. Kalau ujian datang dalam kehidupan kita, kalau kita punya fondasi, kualitas kita adalah emas, kita tidak akan takut, Bapak Ibu Saudara. Ayat 13 sampai 14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, jadi akan dinamakan dengan api itu akan nampak. Jadi di masa COVID ini kita akan melihat ada orang yang kuat, ada orang yang tidak, akan dinampakkan dengan api ini. Karena hari Tuhan, kata hari Tuhan ini, akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Jadi hari Tuhan, akhir zaman ini akan menampakkan segala sesuatu dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi pekerjaan kita akan diuji, pelayanan kita akan diuji. Banyak gereja-gereja hari-hari ini, saya mendengar ada gereja yang tutup, ada gereja yang tidak bisa melanjutkan lagi, ya, dia sudah tidak bisa untuk bisa beribadah lagi. Kenapa? Karena dasarnya apa?
Makanya kita perlu mempunyai dasar yang kuat, kita perlu mempunyai fondasi yang tahan uji. Ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Ada upah yang sedang menanti kita kalau kita bisa bertahan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dasarnya tadi ada dikatakan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi pekerjaan masing-masing kita akan diuji. Bisnis kita akan diuji. Banyak bisnis yang hari-hari ini tutup. Banyak bisnis yang hari-hari ini ya tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau bisnis kita hari-hari ini tidak bisa berjalan dengan baik, Bapak Saudara, jangan kita menunggu bola. Sebelum COVID, banyak orang datang mencari produk kita. Mereka membutuhkan produk kita. Tapi hari-hari ini ketika masa sukar ini, tidak bisa kita menunggu bola. Kita harus menjemput bola. Kita harus mengejar bola. Seperti di lapangan, Bapak Ibu Saudara, kalau seorang pemain dia terus menunggu bola, lama-kelamaan pelatih akan lihat dan pelatih akan mengganti posisi orang itu. Kalau tidak ingin diganti oleh pelatih, pemain-pemain yang di lapangan itu harus terus kejar bola. Tidak bisa menunggu bola. Di dalam masa-masa seperti ini, Bapak Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Kita harus mempunyai fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mendirikan bangunan rohani yang kuat? Bagaimana caranya kita membangun fondasi yang kuat? Fondasi seperti apa yang kuat? Mari kita lihat yang pertama, fondasi yang kuat adalah ketika kita mendirikan bangunan kerohanian kita di atas dasar Yesus Kristus. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dikatakan meletakkan dasar, fondasi. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Jangan sampai kita sibuk membangun terus di atasnya sementara fondasi kita tidak kuat. Hari-hari ini Tuhan sedang mempercayakan untuk saya bisa membagikan tentang dasar-dasar pengajaran di dalam jemaat, ya di tempat kami dipercayakan melayani di GPT Petra Kendari. Tentang dasar-dasar ini penting untuk diajarkan, supaya fondasi-fondasi ini semakin teguh, supaya goncangan-goncangannya akan terjadi, supaya ujian-ujiannya akan nanti datang, tidak akan menghanguskan, tidak akan merobohkan bangunan yang sudah disusun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar yang paling kuat di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Di dalam masa sulit ini apa yang menjadi dasar iman kita, dasar kepercayaan kita, dasar pengharapan kita? Apakah kita berpegang teguh pada deposito yang ada di bank? Atau kita masih berpegang teguh pada emas yang kita simpan? Atau kita berpegang teguh kepada yang lain? Saya ingin katakan segala sesuatu dalam dunia ini akan digoncangkan. Kalau nanti segala sesuatu yang kita pegang itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba nilainya tidak ada lagi, maka orang banyak akan stres, maka banyak orang akan frustasi. Kenapa? Karena pegangannya salah. Mari kita berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa ini adalah waktunya kita semakin mempunyai fondasi yang dalam. Satu bangunan kalau ingin didirikan tinggi, semakin dalam, dia harus membangun fondasi. Mungkin hari-hari ini bangunan kita belum terlihat, tetapi kita sedang sibuk membangun fondasi yang dalam. Itu jauh lebih baik. Supaya nanti ketika kita membangun fondasi, sudah tinggal menikmati hasil. Di dalam kerohanian seperti itu, Bapak Saudara, marilah kita memperhatikan kedalaman kita dengan Tuhan. Bagaimana kekristenan kita, apakah kekristenan kita adalah kekristenan yang dangkal? Yeskel di dalam Yeskel 47, Tuhan sedang membawa Yeskel untuk masuk ke dalam sebuah sungai. Pertama dihitung 1000 hasta sampai di mata kaki. Itu dangkal. Kemudian Tuhan memerintahkan lagi Yeskel untuk masuk lagi sampai di lutut, lebih dalam lagi. Nanti sampai di pinggang. Kemudian sudah tidak bisa masuk lagi. Dan Yeskel mengikuti kemana aliran sungai itu akan membawa. Itu adalah tingkat kedalaman kita dengan Tuhan.
Di masa COVID ini marilah kita mengalami kedalaman dengan Tuhan. Sebagaimana contohnya Ayub sebelum mengalami masalah ujian dalam kehidupan Ayub. Ya, Ayub saat itu kehilangan semua hartanya habis. Anak-anaknya mati semua. Dia mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah waktu di mana Ayub bisa semakin mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum masalah terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub sudah mengenal Tuhan. Tapi dari kata orang, belum pernah dia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Setelah mengalami persoalan, Ayub mengatakan dalam Ayub 42, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang kepada Tuhan. Ayub mengalami perjumpaan, Ayub mengalami encounter dengan Tuhan. Di dalam persoalan, pergumulan, apapun yang saat ini, kesakitan yang sedang kita hadapi, hendaklah itu kita jadikan sebagai sekolah kehidupan di mana kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Jangan semakin jauh. Justru hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita punya fondasi yang kuat. Sebab Tuhan adalah fondasi kita dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita, kita harus semakin dalam. Mengalami kedalaman dengan Tuhan. Kita harus semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ada dua jenis pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan, dan yang kedua melayani pribadi Tuhan. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk, tapi pekerjaan Tuhan. Sementara Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan melayani pribadi Tuhan. Melayani seseorang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani pribadi Tuhan. Tetapi orang yang melayani pribadi Tuhan sudah pasti dia akan melayani pekerjaan Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani pribadi Tuhan. Tetapi orang yang melayani pribadi Tuhan pasti dia akan melayani pekerjaan Tuhan. Marilah kita melayani pribadi Tuhan. Supaya melayani pekerjaan Tuhan itu kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Bukan dengan kekuatan kita, kepintaran kita, tapi kita melayani dengan kuasa dan urapan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadikan saat-saat ini kita mengalami kedalaman. Semakin dalam, di saat kita tidak bisa kemana-mana, di saat itulah kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita membangun bangunan rohani yang kuat dan kita mempunyai dasar yang kokoh. Yang kedua adalah, tadi yang pertama kita membangun di atas dasar Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah pegangan hidup kita. Dia adalah pengharapan kita di dalam masa-masa seperti ini. Yang kedua adalah kita membangun di atas dasar batu. Apa yang dimaksud membangun di atas dasar batu? Ada perumpamaan di dalam Alkitab. Ada rumah yang didirikan di atas dasar batu, dan yang kedua didirikan di atas dasar pasir. Mari kita lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan apa? Rumahnya di atas batu. Jadi fondasinya adalah batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan ini, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rumah yang sudah didirikan dari tahun ke tahun melayani Tuhan, tiba-tiba satu waktu goncangan datang, roboh. Bukan cuma roboh,
hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena dasarnya. Jadi fondasi ini penting. Fondasi kehidupan kita, iman kita, apa yang kita kerjakan, itu ditentukan oleh fondasi di dalam kehidupan kita. Apa fondasi kehidupan kita? Apakah dasarnya adalah batu karang yang teguh, atau dasarnya adalah pasir? Orang yang mendirikan di atas dasar batu adalah orang yang mendengar firman dan melakukan. Apa yang dikatakan mendengar firman dan melakukan? Ketaatan. Jadi dasar yang kedua, fondasi supaya kita bisa kuat menghadapi goncangan angin, badai, ya, dan juga dikatakan hujan, banjir, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Saudara, di Masamba, ya, di beberapa tempat itu ada banjir, bandang dan sebagainya. Jadi ini adalah satu masalah yang besar yang sedang menguji bangunan kehidupan kita. Kalau kita mempunyai fondasi yang tidak kuat, maka robohlah rumah itu. Tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, yaitu apa? Atas dasar mendengar dan melakukan. Ketaatan. Ketaatan adalah fondasi. Ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman, ketaatan kita kepada otoritas. Jikalau kita taat kepada otoritas, jikalau kita taat kepada Tuhan, jikalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan mempunyai kehidupan yang kuat. Kita mempunyai bangunan rohani yang kuat, yang tahan uji, yang bisa melewati api, yang dapat melalui goncangan demi goncangan di dalam kehidupan kita. Di masa-masa COVID ini, siapa yang bertahan? Yaitu orang-orang yang mau taat. Ketaatan itulah yang akan menjadikan kita dipelihara oleh Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Contohnya siapa? Janda Sarfat. Janda Sarfat di saat itu, di mana dia hidup sedang mengalami, di tempat itu mengalami kekeringan. Selama berapa tahun? 3,5 tahun kekeringan, Bapak Saudara. Di masa kering itu, di saat itulah tinggal sedikit tepung dan minyak. Dan datanglah hamba Tuhan yang bernama Elia datang ke rumahnya. Dan Elia minta dibuatkan sebuah kue untuk Elia makan. Janda Sarfat itu mengatakan, ini tepung terakhir, ini minyak terakhir, setelah ini kami mati. Tetapi jawab daripada Elia sebagai hamba Tuhan, jangan takut. Ya, buatkanlah aku. Jadi dia taat. Ketaatan itulah yang membuat tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Ketaatan itulah yang memelihara kehidupan daripada janda Sarfat ini 3,5 tahun. Kalau kita ingin melihat COVID ini, kita tidak tahu berapa lama. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kita bisa bertahan di tengah-tengah COVID ini. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak pernah habis-habis berkat Tuhan dalam hidup kita. Apa dasarnya? Ketaatan. Mari kita belajar taat kepada firman, mari kita belajar taat kepada Tuhan, dan kita taat kepada otoritas di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Hal yang terakhir, apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita? Kita harus mendirikan bangunan rohani kita di atas dasar iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan dengan iman. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sekali lagi, saya baca ayat firman Tuhan ini. Iman adalah dasar, iman adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Jadi iman adalah dasar. Kalau kita ingin supaya kita bisa menghadapi masa COVID-19 ini, kita bisa bertahan, kita bisa melewati, kita butuh iman yang kuat. Iman itu timbul dari mana? Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan kata lain, fondasi yang kedua tadi adalah ketaatan, fondasi pertama adalah Yesus Kristus,
Fondasi yang kedua adalah ketaatan. Dan fondasi yang ketiga, iman ini adalah apa? Firman Tuhan, pengajaran. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita digembalakan di Gereja Petra? Kita telah menerima firman Tuhan, pengajaran yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Kita telah mengikuti beberapa kelas-kelas pelatihan. Kita telah mengikuti PA, Bible Study. Bapak Saudara, itu merupakan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membawa iman kita semakin teguh. Setiap kali kita datang mendengar firman, iman kita mulai kuat lagi. Mendengar firman lagi, iman kita mulai kuat lagi. Jadi mari Bapak Saudara, kita banyak mendengar firman supaya timbul iman. Kita banyak merenungkan firman supaya Bapak Ibu Saudara, iman kita semakin kokoh. Supaya ketika iman kita mulai bangkit, maka kita akan bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Siapa yang dapat mengalahkan dunia ini? Yaitu orang yang mempunyai iman yang teguh. Iman yang tidak mudah goyah. Iman yang tidak mudah terpengaruh, Bapak Saudara. Bagaimana caranya? Kita harus mempunyai fondasi firman Tuhan, pengajaran yang kuat. Supaya kita tidak mudah digoyahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat yang terakhir, Bapak Saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di garis akhir? Bagaimana caranya ketika COVID-19 ini selesai, kita bisa survive, kita bisa bertahan, dan kita bisa ada di garis akhir. Yaitu dengan cara kita memelihara iman kita. Mari kita lihat sama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Penting sekali kita belajar untuk pelihara iman. Supaya iman kita tidak goyah. Iman kita tidak luntur. Iman kita tidak mudah untuk dipengaruhi. Bagaimana caranya? Dengar firman Tuhan, pengajaran. Kalau kita terima firman Tuhan, pengajaran yang murni, di saat nanti ada pengajaran-pengajaran yang masuk, pengajaran yang kita baca di Facebook, di media sosial yang lain kita baca, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Kita tahu kebenaran. Kalau kita tahu yang benar, kita pasti akan tahu yang salah. Tapi kalau kita tidak tahu yang benar, ketika yang salah datang, kita anggap itu benar. Makanya Bapak Saudara, kita perlu belajar kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kita perlu untuk supaya kita belajar tentang kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus Kristus. Semakin sering kita mendengar firman Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran ini yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat kita bisa sampai di garis akhir daripada pertandingan iman kita. Dan kita tidak akan kalah di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah ada 3 hal fondasi yang kita harus bangun dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, di atas dasar Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus mempunyai fondasi di atas dasar batu, yaitu di atas dasar ketaatan. Yang ketiga, kita membangun fondasi kehidupan kita di atas dasar iman, yaitu firman Tuhan, pengajaran. Firman itu yang akan menjadi dasar, fondasi kehidupan kita, supaya kita terus bisa bertahan, memelihara iman kita sampai pada akhir daripada kehidupan kita, atau sampai pada akhir daripada perlombaan yang saat ini kita sedang hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati. Kita akan berdoa, dan maukah Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kami, untuk kami memperhatikan dasar, fondasi daripada kehidupan kami, bangunan rohani kami, apa yang kami bangun, orang lain bangun dalam hidup kami. Kami ingin mempunyai fondasi yang kuat di atas dasar Yesus Kristus sebagai pegangan kehidupan kami. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat membuat kami bertahan. Dan yang kedua, kami mempunyai dasar di atas dasar batu, yaitu kami ingin belajar untuk taat.
Dan yang ketiga, kami ingin mendirikan di atas dasar iman yang teguh, firman Tuhan, pengajaran yang membawa kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita, mulai pada hari ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati akan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati akan anak cucu Bapak Ibu Saudara, diberkati usaha, pekerjaan, bisnis, toko, sekolah, kuliah, diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan terus memakai dengan begitu luar biasa, diberkati bersama dengan keluarga, diberkati kesehatan, anugerah Tuhan melimpah-limpah atas Bapak dan Ibu Gembala, dan diberkati kota Makassar, dan diberkati bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, milikilah iman yang teguh, milikilah fondasi yang kuat, dan kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati. Kami percaya firman-Mu memberkati kami. Haleluya. Yeah. Mari sama-sama katakan satu nama yang besar adalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Yes, amin. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Wow, wow, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.